Selamat siang. Kami dari kelompok satu pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas keamanan cyber. Jadi kali ini kami membuat simulasi website atau phishing pada situs top up game. Jadi sebelum masuk ke contoh, kita pahami dulu pengertian phishing itu sendiri. Jadi phishing itu adalah upaya penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi pribadi korban seperti username, password, kode OTP, atau data kartu pribadi dengan cara menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Jadi di prakteknya itu sendiri, phishing itu memanfaatkan tampilan yang menyerupai website asli agar pengguna merasa aman dan nggak curiga saat memasukkan data mereka. Jadi di sini kami udah membuat sebuah studi kasus berbasis game Mobile Legends, khususnya pada proses top up diamond. Selanjutnya kita akan memaparkan kenapa kita itu milih ini. Jadi karena banyaknya pengguna ML dan eh, dalam game Mobile Legends itu sendiri ada fitur menarik yaitu berupa diamond, keberadaan diamond seperti currency pada game tersebut untuk dapat membeli skin dan lain-lain. Dan seringkali kemunculan-kemunculan diskon dalam top up diamond tersebut itu menarik bagi para pengguna Mobile Legends sehingga itu sangat menarik bagi mereka untuk mengklik dari phishing itu tersebut. Selanjutnya, untuk dampak dari serangan phishing itu sendiri, antara lain pengambil alihan akun, penyalahgunaan data pribadi, potensi akses ke akun lain jika menggunakan password yang sama. Nah, melalui simulasi ini, kami ingin menekankan bahwa ancaman phishing sangat dekat dengan aktivitas sehari-hari, bahkan dalam hal sederhana seperti top up game ML. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih kritis terhadap website yang diakses, tidak mudah tergiur oleh penawaran yang berlebihan, dan selalu menjaga kerahasiaan data pribadi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan website clone dari Windows Top Up Store. Jadi langkah pertama yang saya lakukan yaitu dengan membuka website resminya, yaitu ada pada di windowstopupscore.com. Langkah pertama yaitu mengklon halaman berandanya dengan cara mengklik kanan, kemudian melakukan pembukaan menu inspect. Di sini akan tampil beberapa tab yang perlu kita lihat di sini yaitu pada bagian source. Pada bagian source di sini dapat dilihat bahwa website ini menggunakan beberapa folder, di antaranya ada CSS, image, JS, liveware, dan storage. Yang perlu saya lakukan di sini yaitu dengan mengcopy konten dari kelima folder ini dan mengcopy indeks HTML-nya. Langkah pertama yaitu dengan mengcopy indeks HTML dengan cara membuka tab elemen, klik kanan, dan edit as HTML. Di sini dapat dilihat konten HTML-nya dan tinggal kita Ctrl A dan klik Ctrl C. Setelah itu kita akan membuka sebuah folder project yang kosong. Di sini saya menunjukkan folder yang sudah saya buat ya. Tapi intinya itu kita membuat folder yang kosong kemudian dengan membuat indeks HTML baru. Kemudian kita akan paste semua konten dari indeks HTML-nya Windows Top Up Store ke dalam indeks HTML kosong ini. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian saya secara manual melakukan copy paste terhadap konten dari folder CSS, image, dan JS, dan liveware. Tapi untuk susunannya sini agak berbeda yaitu pada bagian JS ya. Di JS ini saya menggabungkan antara liveware dan app.js. Padahal dalam source aslinya liveware itu dipisah. Tapi di sini saya melakukan penyesuaian dalam indeks HTML melalui routing file. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan mengklon untuk tampilan loginnya. Caranya juga sama, yaitu dengan klik kanan, inspect, dan buka developer tools. Kemudian kita lakukan hal sama dengan mengcopy indeks HTML-nya. Saya menempatkan
source code-nya di file login.html. Dan setelah dicek dari source itu CSS dan JS-nya sama yang dipakai. Jadi saya tidak melakukan copy lagi. Nah, setelah itu untuk memenuhi dari flow scam-nya sendiri, saya menambahkan modal seperti ini, modal scam secara manual pada indeks HTML dengan menambahkan dialog seperti ini dan melakukan penambahan kode JavaScript untuk logika open on load dan beberapa CSS style. Setelah menambahkan modal di halaman dashboard, saya juga menambahkan modal setelah user melakukan login. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga dilakukan secara manual pada file login.html. Seperti ini ya. Ini ada penambahan style dan penambahan script atau penambahan dialog. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan clone website. Selanjutnya untuk integrasi database untuk menyimpan untuk menyimpan data dari login pengguna akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk flow atau alur dari project website tier 1 yang bernama Windah Top Up Store. Dari alurnya yang pertama, user akan masuk ke website Windah Top Up Store, lalu akan muncul pop-up diamond gratis dari Mobile Legends. Lalu ketika user mencoba untuk menekan tombol claim, akan ke redirect ke halaman login tier 1 seperti ini. Atau jika tidak ingin mengklik tombol claim ataupun menolak untuk mengklaim atau dengan menekan tombol cancel, maka akan tetap masuk ke halaman loginnya. Di halaman login ini terdapat form untuk menginputkan username atau password yang sudah tertaut dengan akun Mobile Legends. Nah, pada saat user menginputkan username dan password seperti maka pada database akan tersimpan username dan passwordnya. Nah, itu cara kerja dari scam pop-up dari website tier 1 atau phishing. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara attacker atau si hacker itu mendapatkan kredensial username serta password dari user yang telah tertipu. Jadi nanti si attacker sudah mempunyai database yang disiapkan untuk menyimpan username dan password tersebut. Seperti ini contoh isinya. Kemudian jika ada user yang mengklik claim sekarang, dia akan diarahkan kepada login page. Nah, pada login page ini sebenarnya ini login page palsu yang berfungsi untuk mengambil username serta password pengguna. Di sini misal kita contohkan, kita beri username bebas, kemudian passwordnya 123. Ketika klik masuk, maka halamannya akan kembali ke halaman awal, tetapi dari sisi penyerang atau attacker, dia sudah mendapatkan kredensial si user tadi. Mungkin sekian penjelasan dari bagaimana sih cara kerja dari pengambilan kredensial user tersebut.